Oke guys, selamat malam. Kali ini gue mau nge-review nih motor gue Honda Beat Deluxe warna biru. Nah, gue nggak ada perbandingan ke motor-motor lain. Ini murni semuanya pengalaman gue aja. Cuma sekedar sharing, siapa tahu ada yang tertarik juga nih. Nah, ini berbagi pengalaman aja ya. Beat Deluxe gue sekedar info aja. Buat penggemar Beat, ini menurut gue udah bagus banget, udah pas banget. Memang dari segi modelnya nggak begitu jauh sama Beat sebelumnya ya, masih Beat banget. Yang berbeda di sini hanya di segi bodi motornya aja nih warna. Nah, jadi ini lebih lebih kosong lah dibanding yang sebelumnya. Kalau Beat-Beat lain kan ininya ada nih stiker-stiker. Nah, kalau yang ini stikernya dari gue nih. Nah, selebihnya eh adalah beda-bedanya, ada aksen-aksen berbeda sedikit. Nih, kalau yang beat itu kan ada yang beatnya palanya, pala aneh nih. Ini penampilannya nih. Jadi tipenya kita kosong tuh, nggak ada stiker apa-apa. Kalau yang beat apa tuh dia kan kepalanya yang beda. Kalau ini seperti beat biasa. Oh, by the way, beatnya ini ada warna hitam, biru, coklat, sama silver. Nah, gue ambil yang warna biru. Selera aja sih. Kenapa sih kita pilih beat ya? Yang pasti menurut gue ini kalau dibilang irit, irit banget. Gue pernah pas itu di Jogja lagi, gue tadinya mau ngambil yang Genio. Nah, teman gue pakai yang Beat. Kita dalam perjalanan yang sama, tapi bensinnya tuh beda sampai 10 ribuan lah. Gue ngisi 30, terus yang habis tapi gue duluan sama-sama 30 ribu nih bensin. Tapi gue nggak tahu juga ya untuk sebenarnya hitungannya sih berapa. Nah, jadi kalau buat Beat memang terkait ya, kita sama-sama tahu lah. Nah, dibanding yang lain juga, ini bodinya tuh menurut gua udah minimalis tapi kayak lincah. Jadi kalau buat anak kuliah cocok, orang kerja juga cocok, buat anak sekolah juga karena bodinya kecil nih. Jadi nggak makan tempat juga. Gue suka banget. Nah, ini apa sih coba kalau kita lihat ya. Nggak ada bedanya sih. Mesinnya idling. Nah, kalau di sini yang itu ada casannya. Coba kita lihat ya. Idling itu apa sih? Idling itu ini tombol. Yang gue tahu, idling itu dia adalah teknologi yang membuat motor tersebut bisa mati dalam jangka waktu 5 detik atau 3 detik lah kalau saat dia berhenti di motor. Jadi kalau kita di lampu merah nih, terus berhenti. Nah, itu kalau motor kita rodanya berhenti ya, roda berhenti dan kita rem, dia bakal berhenti nih. Dia bakal berhenti. Nanti kalau mau maju tinggal kita gas sedikit, nyala lagi langsung. Bagus sih, tapi itu syaratnya kalau nggak salah dia harus udah berjalan 90 km atau kecepatan 90 km dan ada temperaturnya lah. Gue kurang paham sih, tapi itu lumayan. Nah, kalau buat gue di jalanan sih gue jarang pakai ya, karena gue kan di Jakarta. Kalau yang dipakai paling pas lagi ngisi bensin. Kalau isi bensin itu lumayan. Jadi nggak perlu matiin motor, ntar dia bakal mati sendiri. Nah, gue dapat kelengkapan apa aja sih? Yang sekarang gue nggak dapat jaket ya, gue dapat cuma satu unit motor sama helm aja nih. Jaket nggak ada, kuncinya juga nggak ada. Tapi tergantung leasing mungkin ya. Kalau gue kebetulan leasingnya nggak memberi kunci tersebut.
tapi nggak ada masalah, gue bisa beli. Oke, kita review boxnya. Kalau kuncinya nih, tempat kunci masih sama, masih biasa. Nah, ini yang kalau kita dari bawah ya. Kalau dari bawah kita cabut, open, kunci, seat, nah seperti biasa. Coba kita buka ya. Kita pencet ini, sudah buka. Kalau yang ini helmnya nggak helm ini ya, jadi biasa aja, nggak besar tapi buat jas hujan udah lumayan cukup lah segini. Nih, nggak bisa karena ini kan kecil ya, dan jadi ini kan ramping banget nih, jadi gua nggak dapet. Tapi untuk jas hujan itu bisa, nah, jas hujan gue bisa masuk, ditambah perlengkapan lain. Ini juga kunci. Nah ini juga nih penting nih buat naruh handphone nanti kalau dicas. Kita lihat yuk dicas ya. Nah, teknologi casnya ini enak nih. Kalau kita touring kemana aja, jadi nggak perlu takut kehabisan baterai di smartphone kita karena bisa dicas. Nah, bagian casannya mana nih? Bagian casannya ada di sini. Ini. Tuh. Jadi ini buka gini. Tapi nggak bisa langsung kita cas. Harus ada adapternya. Gue udah punya sih. Nih. Beli di mana aja banyak kok. Kalau listrik DIY. Tinggal kita masukin aja. Setelah kita masukin, tapi ini nggak nyala kalau mesinnya nggak nyala. Jadi kita harus nyalain mesin. Nah ini baru nyala dia. Mesin nyala, tampilan mesin nyalanya. Nyala. Kalau kita matiin, dia bakal mati juga. Kalau kita nyalain, ini baru nyala. Nah, mungkin gua nggak tahu ini bener apa salah ya. Setahu gua aja, ini tuh dia nggak ngaruh ke aki tapi ada baterai tersendirinya. Cuma gua kurang paham juga ya. Tapi kayaknya sih ya, dia pakai baterai sendiri. Jadi ntar kalau mau habis, tinggal kita ganti habis baterai buat chargerannya. Nah, kalau pakai ini bisa digantung nih. Mau digantung di sini bisa, atau nanti ditaruh di sini biar enak kalau buat ngecas langsung, bisa langsung ke atas. Betul. Selebihnya apa ya? Selebihnya sih sama kayak Beat biasa. Kuncinya bedanya sih di charger sama idling aja nih. Nah idling kalau kita mau off, kita pencet off aja. Nah otomatis. Kita coba ya. Udah bakal nyala nih. Dan ini rem belakangnya. Nah ini rem double-nya tuh kayak begini. Kalau untuk rem parkir begini. Kok tinggal sih cek. Coba kita cek. Cek ya.